Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah kelahiran Son Goku. Maka tidak lengkap jika kita tidak membahas dan menceritakan perjalanan dari Son Goku. Di video ini saya akan menceritakan kisah masa kecil Son Goku, seorang bayi yang ditemukan seorang kakek tua di pegunungan terpencil sekitar 1000 km dari ibu kota. Sampai dia menjadi ahli senabili lirik hebat dan melakukan perjalanan mengelilingi dunia dalam mencari Dragon Ball. Tentu saja dengan perjuangan dan kisah persahabatan yang terjalin seiring perjalanan Son Goku. Cerita dimulai ketika suatu hari seorang kakek tua yang tidak memiliki keluarga bernama Son Gohan menemukan seorang bayi sebatang kara di tengah hutan. Ketika ditemukan, keadaan bayi itu tengah sendirian dan hanya merangkak tidak punya tujuan layaknya bayi pada umumnya. Tetapi uniknya, bayi itu memiliki ekor di bokongnya. Karena Son Gohan tidak mungkin meninggalkan bayi itu sendirian, dia memutuskan untuk membawa bayi itu dan memberi dia nama Son Goku. Goku it is! Goku! Tetapi kelakuan Son Goku kecil pada waktu itu sangatlah kasar, selalu membuat onar, dan susah diatur. Hingga suatu hari, bayi itu pun jatuh ke jurang dan mengalami luka parah di kepalanya. Tetapi sulit dipercaya bahwa bayi itu bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu, sifat kasarnya perlahan-lahan berubah menjadi bayi yang baik dan menjadi anak yang lebih penurut. Hingga suatu hari, secara tidak sengaja, tanpa sadar Son Goku kecil membunuh kakeknya Son Gohan pada saat malam purnama, di mana ketika itu bangsa Saiya akan menampakkan kekuatan sesungguhnya dan berubah menjadi kera raksasa ketika mereka menatap bulan purnama. Di mana di sini Goku kecil yang masih bayi belum dapat mengendalikan wujud kera raksasanya. Setelah kejadian itu, Son Goku kecil hidup sendirian dan berdampingan dengan alam. Di pegunungan tempat kakeknya Son Gohan tinggal, hingga suatu hari dia bertemu seorang gadis remaja yang tengah mencari benda yang bernama Dragon Ball. Di sini juga merupakan bagian awal pertemuan Goku dengan orang-orang yang akan menjadi sahabatnya di perjalanan. Kisah diawali ketika seorang gadis remaja tengah menyusuri jalan di tebing lembah untuk mencari sesuatu yang disebut Dragon Ball. Tampak dia berhenti, menepikan mobilnya, dan mengeluarkan alat semacam radar. Lalu setelah itu dia kembali melanjutkan perjalanan sampai akhirnya di tengah perjalanan dia dikagetkan dengan kemunculan anak kecil yang melintasi jalan dengan membawa ikan yang begitu besar. Karena anak itu melintas secara mendadak, dia tidak sengaja menabraknya.
Akan tetapi, sulit dipercaya anak itu masih hidup dan malah mengira mobil yang dia kendarai itu adalah binatang yang mau merebut makanannya. Dan secara brutal, anak itu mengangkat mobil lalu membantingnya. Gadis yang berada di dalam mobil itu keluar, tetapi malah dikira oleh anak lelaki itu adalah goblin aneh yang keluar dari binatang besar. Tentu saja gadis itu karena merasa terancam, secara langsung mengarahkan pistolnya kemudian memberikan beberapa tembakan. Akan tetapi anak kecil itu hanya merasakan sedikit sakit dan malah menyangka kalau gadis itu menggunakan sihir. Tentu saja gadis itu sangat kaget kenapa dia tidak mati setelah menerima beberapa tembakan. Karena merasa anak laki-laki itu juga merasa terancam oleh makhluk yang dia sebut goblin, dia langsung saja menggunakan tongkatnya untuk menyerang. Kalau kalian ada yang belum tahu goblin, aku kasih ilustrasinya. Jadi goblin itu semacam makhluk hijau, ya seperti inilah. Gadis itu tentu saja bilang, kalau aku bukan goblin, aku manusia. Dengan raut wajah yang bingung, anak laki-laki itu bilang, manusia. Kemudian dia pun melihat dan memperhatikan sekujur tubuh gadis itu. Kemudian dia bilang, kau aneh, kau tidak tampak sepertiku, kau terlihat lemah. Di sini, kenapa anak laki-laki itu tidak bisa mengenali manusia? Dikarenakan semenjak dia dibesarkan, dia tidak pernah bertemu dengan manusia lain selain kakeknya yang merawatnya, yaitu Son Gohan. Lalu gadis itu bilang, tentu saja aku kan perempuan. Lalu karena dia pertama kalinya bertemu manusia lain, apalagi spesies yang berbeda kelamin, dia ingat kata kakeknya dulu, kalau bertemu perempuan dia harus bersikap baik. Jadi dia menanyakan, apakah sekarang kamu tinggal bersama kakekmu? Anak laki-laki itu menjawab, kakekku sudah lama meninggal. Tetapi lucunya, dia menyibakkan rok milik gadis itu hanya karena dia heran, kenapa wanita tidak memiliki ekor. Lalu dia bertanya, apakah binatang ini menangkapmu? Tentu saja gadis itu menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kendaraan. Setelah itu, anak laki-laki itu mengajak gadis tersebut mampir ke rumahnya untuk dia buatkan makanan, karena dia seorang perempuan. Lalu gadis itu menanyakan, siapa namamu? Lalu dia menanyakan kembali, siapa namamu? Dengan malu, dia mengatakan, Bulma. Dan ternyata itu merupakan nama yang lucu bagi Son Goku. Hingga sepanjang perjalanan, Goku terus tertawa. Setelah dia sampai di rumah, Goku membukakan pintu dan langsung berlari ke arah bola berkilau yang tampak bercahaya yang dia sebut kakek. Di sini Goku menyebut bola itu kakek karena itu merupakan satu-satunya peninggalan terakhir yang kakeknya berikan kepadanya. Dengan kaget Bulma mengatakan, itu dia, itu Dragon Ball. Lalu mengambilnya. Goku langsung berkata, jangan sentuh kakekku. Tentu saja Bulma terheran-heran. Kemudian Goku menjelaskan bahwa itu adalah benda terakhir peninggalan kakeknya yang sudah tiada dan perempuan tidak boleh memegangnya. Kemudian Bulma menjelaskan dengan cara menunjukkan kedua Dragon Ball yang sudah dia kumpulkan. Goku langsung terkejut, dia mengira kalau Bulma memiliki dua kakek. Lalu Bulma menjelaskan kalau itu adalah Dragon Ball. Dan Dragon Ball Goku bercahaya dikarenakan dia berdekatan dengan Dragon Ball milik Bulma. Bulma menjelaskan bahwa dia menemukan benda itu di belakang rumahnya. Kemudian dia melakukan sebuah penelitian, tetapi dia menemukan sebuah fakta yang menakjubkan. Bahwa di dunia ada 7 Dragon Ball yang tersebar di seluruh belahan bumi
yang ketika ketujuh bola tersebut berhasil dikumpulkan akan muncul Shenlong dan akan mengabulkan satu permintaan apapun. Dan di setiap bola Dragon Ball itu ada bintang yang menunjukkan Dragon Ball tersebut, seperti yang dimiliki Goku memiliki bintang 4 di dalam bolanya. Bulma mengatakan apakah dia bisa meminta bola milik Son. Dia mau mengumpulkan ketujuh bola naga tersebut untuk mendapatkan pria pasangannya. Tentu saja Goku menolak karena itu adalah satu-satunya peninggalan kakeknya. Kemudian Bulma terus merayunya sampai akhirnya dia berhasil merayu Son Goku dengan mengajaknya berpetualang mencari Dragon Ball sebagai pengawalnya, dengan mengatakan bahwa dunia itu luas dan dia bisa berlatih dan bertemu hal-hal baru ketimbang dia tetap tinggal di pegunungan terpencil itu. Karena Goku merasa itu sangat menarik dan dia pun setuju. Tetapi dengan syarat Bulma tidak boleh memegang bola naga miliknya. Bulma pun setuju karena dia hanya perlu meminjam ketika semuanya sudah terkumpul. Goku kemudian bertanya, bagaimana cara kita mengetahui keberadaan bola yang lain tanpa kita mengetahui lokasinya? Di sini kita bisa mengetahui kalau Bulma ini termasuk anak yang berbakat. Dia mampu menciptakan radar Dragon Ball yang mampu mendeteksi lokasi Dragon Ball dengan cukup detail. Kemudian dia juga mengeluarkan benda semacam kapsul, kemudian melemparnya dan berubah menjadi kendaraan. Jadi kapsul ini semacam alat untuk mengkompres benda-benda serbaguna sehingga bisa praktis dibawa kemana-mana tanpa beban yang berat. Contohnya semacam kendaraan bermotor, makanan, bahkan rumah. Tentu saja Goku yang sangat terisolasi dari dunia luar sangat terkejut dan menyebut Bulma wanita penyihir. Bulma pun mengajak Goku menaiki sepeda motor tersebut lalu melaju dengan cepat. Kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba Bulma berhenti untuk buang air kecil. Karena Goku anak yang polos, Goku pun keheranan. Kalau untuk buang air kecil, dia bisa langsung saja di sini. Kenapa harus mencari tempat yang jauh? Kemudian dia mendengar teriakan dari arah Bulma. Lalu dengan tenang, Goku memeriksanya. Dia melihat Bulma ditangkap oleh dinosaurus purba yang mampu berbicara. Kemudian Goku bertanya dengan polosnya. Kemudian Goku diikat dan burung purba itu pun terbang meninggalkannya. Kemudian Goku berteriak, harus berapa lama aku menunggu? Goku menggunakan sepeda motor Bulma untuk mengejar burung tersebut. Karena ini pertama kalinya dia menggunakan benda aneh itu, dia menggunakannya secara brutal. Karena terlalu kencang, sepeda motor itu pun melompat ke udara ke arah burung tersebut. Kemudian Goku menggunakan tongkat yang bisa memanjang untuk memukul jatuh burung tersebut. Bulma pun terjatuh dan tersangkut di tebing dengan tongkat milik Son Goku dan kemudian melanjutkan buang air kecilnya. Disinilah awal mula pertemuan dan petualangan Goku bersama Bulma untuk mencari Dragon Ball baru akan dimulai. Demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.